Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitgetpress serta sedikit updatean atau sentimen mengenai cryptocurrency teman-teman. Oke, nah kira-kira ada updatean news apa mengenai si Bitgetpress ya, serta updatean cryptocurrency nanti bakal diulas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah kita mau ya di sini gue udah masuk di CMC atau di coin market cap ya. Jadi seperti biasa sebelum kita lanjut nih ke pembahasan mengenai Bitgetpress, kita akan cek dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, di mana saat ini teman-teman ya terpantau mengenai faktor fear and greed index atau indeks ketakutan dan keserakahan itu mengalami penurunan ya, yang tadinya di level sekitar 44, 45, saat ini di 42. Dan hal ini teman ya menyebabkan juga harga BTC ya mengalami penurunan cuy. Yang tadinya BTC itu sempat naik ya di angka 28.500 teman, dan saat ini masuk turun lagi di level 26.700 teman ya. Di video live streaming Didi sebelumnya ya, gue udah ngejelasin semua teman ya bahwa kenaikan BTC ya di level 28.000 sebenarnya itu udah area nge-breakout dari pola desymmetrical triangle teman. Namun ketika nanti memang BTC ini nggak bisa mempertahankan area balapan ini ya, dia akan terjun lagi ya. Mungkin dia akan satu lagi di level 25 sampai 26 teman. Dan ternyata saat ini terbukti gitu teman ya, untuk Bitcoin terjun lagi. Artinya Bitcoin tuh nggak bisa mempertahankan area 28.000 US dollar, karena kemarin di video live streaming Didi sebelumnya itu area level 28.000 ke atas ya, itu big supply banget di situ. Makanya ketika Bitcoin nyentuh di situ dia langsung terjun cuy. Dan gua rasa ya Bitcoin untuk saat ini ya dia akan cenderung sideways di area level 25 hingga 26.000 US dollar ya. Itu analisa gua di video-video di sebelumnya teman ya. Lalu bagaimana untuk Bitgetpress Bang? Yuk kita kepoin. Jadi nah kita melihat di sini gua udah masuk di market Bitgetpress di Get.io teman ya. Dimana terlihat banget ya Bitgetpress penurunannya itu melewati target yang udah gue tentuin teman. Kemarin ya waktu Bitgetpress ya dia itu masih stay di area 0,0017 0,015, gue menargetkan untuk Bitgetpress itu turun hingga 0,0014, dan ternyata jadi ini udah tembus teman ya. Dan di sini saat ini Bitgetpress malah terus turun di level 0,0012 teman ya. Kemarin sudah gue bilang juga ya bahwa meskipun naik turunnya Bitgetpress ini ya kemungkinan besar masih akan turun. Makanya gue kemarin nargetin untuk Bitgetpress itu di 0,014 gitu teman. Dan ternyata penurunannya cukup parah cuy di sini cuy. Ya makin turun aja ya untuk si Bitgetpress teman. Nah lalu untuk target berikutnya penurunannya sampai mana Bang? Melihat untuk kondisi market cryptocurrency saat ini ya yang cenderung sentimennya itu kurang baik ya, apalagi ada perang ya mengenai si Hamas ya dan Israel. Tentunya kalau itu terus berkelanjutan itu juga akan berdampak juga ya teman terhadap ekonomi teman ya. Dan saat ini lagi panas-panasnya cuy mengenai perang tersebut ya, mudah-mudahan cepat selesai gitu teman ya. Nah meskipun ada beberapa ya sentimen yang cukup menarik untuk Bitcoin sebenarnya teman ya, infonya udah gue share di grup Telegram gua teman ya. Dimana di sini gue kutip ya dari data sentimen ya, dimana di sini teman ya para whale tuh sepertinya terus mengakumulasi kepemilikan asetnya ya. Di sini terlihat banget dari beberapa data yang ditunjukkan oleh si sentimen ini teman ya mengenai pertumbuhan aset para whale teman ya, yang pertumbuhannya terus naik gitu teman. Tapi ini untuk Ethereum, artinya saat ini banyak whale yang melihat potensi besar untuk Ethereum di masa bull run. Seperti yang pernah gue katakan di updatean sebelumnya ya, kenapa gue sangat bullish untuk Ethereum teman-teman, karena Ethereum satu harganya masih minim ya dibandingkan Bitcoin ya teman. Sedangkan kita tahu Ethereum adalah rajanya smart contract dan salah satu koin top nomor 2 terbesar setelah Bitcoin. Nah, Ethereum juga banyak dilirik oleh beberapa perusahaan manajer aset yang akan mengajukan ETF spot untuk Ethereum gitu teman ya, seperti Vanek dan ARK ya yang kemarin telah mengajukan ETF
untuk Ethereum. Nah, melihat dari situ aja potensi besar untuk Ethereum itu sudah kelihatan banget di masa bull run. Makanya alasan tersebut ya yang membuat gue kemarin tuh berstatement bahwa gue sangat bullish untuk Ethereum di masa bull run tiba ya. Dan baru-baru ini juga temen ya, gue kutip dari data Glassnode ya, dimana katanya pemegang jangka panjang Bitcoin itu tuh terlihat banget di grafik ini terus meningkat temen ya. Bahkan pemegang jangka panjang atau holder Bitcoin itu temen ya, sekarang itu memiliki hingga 76% dari pasokan yang beredar atau setara 14,8 juta Bitcoin yang di tangannya gitu temen ya. Tingkat pertumbuhannya itu dirata-ratakan 50.000 BTC per bulan, intinya seperti itu ya teman-teman ya, dikutip dari data Glassnode. Jadi ini merujuk persaingan yang bisa dibilang cukup ketat ya untuk mendapatkan Bitcoin di tahun-tahun berikutnya, apalagi nanti di masa bull run setelah halving teman-teman ya. Tapi apakah potensi bang? Sangat potensi cuy, melihat adopsinya yang udah nggak main-main untuk Bitcoin saat ini cuy. Oke, makanya tadi bilang momen 2023 ini adalah momen yang pas buat kalian akumulasi kepemilikan aset kalian gitu teman ya. Tentunya kalian jor mana aset-aset yang sekiranya potensi untuk di bull run tiba. Oke, jadi itu tadi sekilas mengenai sentimen dari cryptocurrency. Nah, lalu bagaimana untuk Bitgetpraise ya? Langsung kita kepoin aja di Twitternya jadi Sol. Nah, oke teman ya, gue udah masuk di Twitternya si Bitgetpraise teman ya, karena memang harganya saat ini yang terus turun dan turun teman ya, menyebabkan banyak para holdernya itu ketar-ketir ya atau ketakutan, apalagi buat para pemain-pemain baru cryptocurrency yang pakai uang beras, tentunya saat ini udah kejang-kejang bahkan koar-koar teman ya. Oke, gue gak mau mempermasalahkan itu ya, karena itu dior kalian masing-masing teman ya. Yang pasti gue gak akan bosan ngingetin teman-teman semua bahwa untuk bermain di cryptocurrency itu kalian harus pakai uang dingin teman ya. Jangan sampai pakai uang panas. Buat apa? Buat jaga mental kalian cuy kalau lagi momen bearish kayak gini gitu teman ya. Apalagi menjelang halving masih ada space banyak ya, atau space waktu yang lama. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh para bandar ya untuk menciptakan food atau intinya ingin menurunkan harga dulu sebelum dia bisa serok bawah ya. Jadi kalian harus perhatikan itu juga gitu teman ya, sebelum nanti setelah halving dan masa bull run tiba teman. Dan kalau gue lihat ya untuk perkembangan Bitgetpraise selama ini memang terus diupdate ya. Bahkan kemarin dia juga mengadakan giveaway kalau nggak salah teman ya. Ini giveaway $1.000 ya. Ya ini ada beberapa yang pemenangnya ya udah diumumin. Dan kemarin juga ya ini kalau nggak salah pertukaran dari India ya, Wazir X ya, dimana kalau kita lihat di sini Wazir X itu berkolaborasi dengan Bitgetpraise teman, kayak untuk mensponsori bola ya antara Afghanistan versus India teman. Bahkan mereka juga mengadakan giveaway siapa pemenangnya, intinya seperti itu ya, Cricket World Cup 2023 ya. Memang belum ada updatean yang cukup signifikan ya untuk si Bitgetpraise. Updateannya mengenai kolaborasi ya dengan ClickChain dan Depocket teman. Dan ini kolaborasi lagi dengan AG ya, dan proyek-proyek kripto lainnya lah teman ya. Kalau gue rasa sih ini cukup bagus untuk perkembangan Bitgetpraise teman, meskipun harganya nggak bagus gitu teman ya. Dan untuk weekly report nih ya, Bitgetpraise kemarin sudah mengupdate roadmap V3 ya. Isi roadmap V3 itu sudah gue bahas di video di sebelumnya ya, mengenai peningkatan aja ya. Karena memang itu yang gue inginin ya teman-teman ya. Buat apa nyiptain project banyak-banyak kalau nggak maksimal? Ternyata di proyek V3 ini tim Bitgetpraise akan memaksimalkan proyeknya gitu teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya kalau gue lihat Bitgetpraise tuh nggak harus bikin proyek-proyek baru. Dia bisa memaksimalkan proyek-proyek yang udah ada. Gue rasa itu sudah cukup banget buat ningkatin demand yang cukup besar untuk Bitgetpraise ya. Dalam tanda kutip ketika tim Bitgetpraise bisa memaksimalkannya. Kita lihat aja kinerjanya nanti gitu teman ya. Dan saat ini gue masih menunggu ya untuk video peluncuran Keybrace-nya, tapi nggak ada cuy, nggak tahu entah lupa atau diundur-undur atau bagaimana gitu teman. Yang pasti gue rasa untuk tim Bitgetpraise sendiri itu menunggu momen yang pas ya teman ya. Percuma aja kalau diluncurin sekarang kalau nggak ada dampak tersendiri untuk si Bitgetpraise ya, percuma gitu teman ya. Mungkin dia menunggu momen yang pas teman. Kalau gue rasa sih seperti itu ya untuk perkembangan si Bitgetpraise teman. Dan kalau gue scroll lagi teman ya, mereka juga kemarin mengumumkan ya tanggal 8 Oktober bahwa barang siapa yang melakukan KYC ya di pertukaran peer-to-peer exchange, dia akan mendapatkan $5 teman ya. Jadi lumayan ya kalau kalian melakukan
KYC di pertukaran peer-to-peer exchange dari Bitgetbase, kalian akan mendapatkan $5 ya. Selebihnya belum ada lagi ya untuk updatean-updatean mengenai Bitgetbase. Selebihnya ini hanya kolaborasi saja teman. Oke, dan kalau gue lihat ya teman-teman di marketnya si Bitgetbase ya, di sini memang dia terus turun ya, bahkan untuk moving average-nya itu masih di atas candlestick semua, artinya konfirmasi turun tuh masih cukup besar gitu teman ya. Oke, melihat market yang nggak stabil teman ya. Bahkan untuk Bitcoin aja dia turun ya dari level 28 ke level 26 lagi saat ini cuy, dan itu masuk area yang bisa memungkinkan Bitcoin terus turun lagi gitu teman. Indo Crypto Bitcoin top 1 ya teman ya. Dia aja bisa turun di market bearish saat ini gitu teman ya. Nah, ini adalah market dari Bitgetbase ya, dimana ini tanda kuning yang gue garis-garis ini ya. Ini adalah area resistance dan support ya di Marketbase sebelumnya. Oke, di sini kalau kita lihat teman ya, untuk penurunan Bitgetbase ya dari resistance sini ke sini ya, itu Bitgetbase mengalami penurunan hingga 32% teman ya. Tapi untuk penurunan berikutnya ini Bitgetbase itu sepertinya kayak melebihi 32% ya, dari resistance sini kita ambil ke support sini. Nah, ke harga saat ini itu turun hingga 50% lebih malah cuy ya. Nah, apakah ini akan turunnya terus berlanjut bang? Oke ya, di sini gua akan coba lihat di Fibonacci teman ya, apakah dia akan mengalami penurunan yang terus berlanjut cuy. Oke ya, di sini gua akan coba lihat Fibonacci. Nah, kalau gue lihat dari Fibonacci teman ya, kemungkinan untuk target penurunan Bitgetbase itu ada di area sini nih cuy. Ya, di sini nih. Nah, di area 0,00094999, artinya ini udah tambah 10 temen ya. Kemungkinan ini adalah momen yang pas ya buat DCA lagi untuk si Bitgetbase. Buat kalian yang percaya mengenai proyek Bitgetbase, kalau nggak percaya nggak usah serok gitu teman ya. Sesimpel itu sebenarnya main kripto gitu teman. Dan kalian harus pakai uang dingin ya, jangan pakai uang beras. Gue ingetin sekali lagi ya. Agar apa? Agar kalian kalau lagi marketnya down ya, mental kalian tuh sehat cuy. Jadi tetap santuy aja ya teman ya, kalau pakai uang dingin. Gue rasa untuk target berikutnya ya, kalau gue lihat dari Fibonacci, dia akan ngarah di 0,009539. Artinya ini udah tambah 10 lagi ya. Nah, di area sini nih teman. Sebentar ya, untuk penurunan Bitgetbase ya. Untuk penurunan berikutnya gue targetin di area ini ya, artinya ini udah tambah 10 gitu teman ya. Karena potensi Bitgetbase penurunannya cukup besar ya, melihat dari volume transaksinya yang terus meningkat untuk penjualannya, dan kalau gue lihat untuk moving average-nya juga masih di atas candlestick semua ya, parabolik juga ya. Jadi nggak ada tanda-tanda Bitgetbase tuh akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kecuali memang ada di pump tinggi ya dari si developernya ya teman ya. Tapi gue rasa itu nggak mungkin teman ya, kalau melihat market bearish seperti ini. Dan gue rasa untuk penurunan Bitgetbase berikutnya ada di 0,009672 ya. Ini target gue pribadi teman ya. Oke, dan kalian wajib dior ya. Oke, jadi itu tadi teman ya, analisa gua mengenai Bitgetbase serta updatean sentimen mengenai cryptocurrency. So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang diminta untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.